Halo, saya Handoko Kiwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam acara Serajum Live, Senin, Rabu, Jumat Live. Ya, program ini adalah program Corporate Social Responsibility Maestro untuk Indonesia. Ya, jadi disiarkan pertama kali tanggal 3 April 2020 dan sampai hari ini sudah masuk ke episode yang ke-110. 110 episode malam hari ini akan membahas tentang lose learn, ya, lose learn, ya. Jadi itu yang saya akan bahas, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat Anda semua. Jadi kita akan mulai ya. Oke, saya harus pakai PowerPoint karena ada banyak yang mau dibahas. Oke, oke. Sudah tampak. Bagi yang di Instagram, ada mungkin kami belum menyelesaikan PR untuk bisa streaming di Instagram lengkap juga. Ya, ini karena benar-benar karena kesibukan. Ya, karena yang di-assign untuk melakukan pun masih punya tugas yang banyak banget sehingga belum bisa menjalani itu. Serajum 110, Handoko Maestro, Lose Learn. Ya, Senin 14 Desember 2020 dari 19.30 sampai dengan 20.00 sebetulnya akan berakhir nanti 20.30. Ya, lose, learn. Ya. Nah, jadi sebetulnya ada kalimatnya nih. Sometimes you win, sometimes you lose. Ya, itu kalimat yang paling banyak diucapkan oleh orang. Ya, kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Ya. Sampai sini sebetulnya tidak salah. Kenapa tidak salah? Ini kan sebuah nasihat bijak yang mengatakan bahwa nggak selamanya kita menang, nggak selamanya kita kalah gitu kan. Tetapi seseorang ya itu merubah ini menjadi lebih menarik, yaitu apa? Sometimes you win, sometimes bukan lose, sometimes you learn. Ya, jadi kadang-kadang Anda itu menang, kadang-kadang Anda itu harus belajar. Ya, jadi bukan kalah, tetapi belajar. Nah, mempunyai sikap seperti ini itu tidak mudah. Oleh karena itu ini dibahas secara khusus dalam sebuah buku. Ya, bukunya berjudul Sometimes You Win, Sometimes You Learn. Ya, itu yang mengarang adalah seorang namanya Pak John C. Maxwell. Ya, Pak John C. Maxwell ini seorang public speaker yang sangat luar biasa dan sangat mahal sekali. Ya, saya bersyukur saya pernah ketemu beliau, ngobrol, ya, foto bersama, minta tanda tangan dan sebagainya, naik ke atas panggung, ya, sempat ketemu 3 kali, 2 kali di Singapura, sekali lagi di Jakarta, ya. Yang di Jakarta malah saya ikut manggung gitu waktu itu, ya. Jadi sometimes you win, sometimes you learn, bukan lose. Jadi berbicara tentang life's greatest lessons are gained from our losers, ya. Jadi pelajaran yang terbesar dalam kehidupan, pelajaran-pelajaran adalah kita dapatkan dari kekalahan-kekalahan. Jadi kita bisa belajar dari apa yang kita bisa lakukan. Ya, kita mulai ya, masuk ya. Informasi buku ini dirilis tahun 2013, pertama kali ya, penulisnya Pak John C. Maxwell. Nah, kebetulan tahun 2012, ya tadi kan saya cerita ketemu 3 kali ya, ketemu 2012, ketemu tahun 2003, 2012 dan 2016. Ya, 2012 kebetulan saya ketemu di Singapura dan Pak John belum dirilis bukunya. Dia cerita banyak tentang tentang tunggu ya, saya lagi nulis, saya sedang menyelesaikan sometimes you win, sometimes you learn gitu ya. Nah, yang menarik, jadi saya mendengar dari Pak John sendiri ya. Jadi Pak John sendiri hampir 50 tahun belajar tentang kepemimpinan ya, dan dia membahas di dalam sini adalah 11 elemen ya. Di mana dalam saat menghadapi masalah, kegagalan dan kerugian
itu bisa menjadi pelajaran buat kita. Nah, kalau Anda melihat sekarang ya yang bagi ada di layar, Anda melihat ini tahun 2003 saya bersama dengan Pak John Maxwell. Terus kemudian ini tahun 2012 saya bersama dengan Pak John C. Maxwell. Kalau diperhatikan dari fotonya Pak John C. Maxwell ya. Kalau diperhatikan fotonya dalam 9 tahun, biasanya saya suka bercanda begitu. Ya, dalam 9 tahun kalau Anda melihat Pak John ini menua gitu ya. Kalau saya tidak menua, saya awet muda maksudnya. Ya, itu hanya sekedar bercanda. Ya, Pak John is very nice person, dan saya itu punya mungkin sekitar 14 bukunya yang ditandatanganin pribadi oleh beliau. Ya, itu pun juga sebagian ada yang saya berikan kepada orang lain sebagai token of appreciation. Terus saat Anda memahami kekalahan, semuanya terasa menyakitkan. Itu yang dikatakan oleh Pak John Maxwell. Ya, nah, tapi pelajaran dari baca buku ini adalah apa? Orang sukses itu menyikapi kekalahan dengan cara yang berbeda. Sama-sama kalah. Tetapi orang itu bagaimana dia menyikapi kekalahan akan menentukan sebetulnya orang itu sukses atau tidak sukses. Atau kita balik, orang-orang yang memang sudah punya nasib untuk jadi sukses, itu menyikapi kekalahan dengan cara yang berbeda. Oke, itu terus kemudian mereka tidak mencoba untuk menyembunyikan kegagalan. Mungkin dia juga tidak berkuar-kuar pada orang untuk tentang body. Oh, saya gagal atau dengan cengengnya melakukan itu, tapi dia tidak berusaha menyembunyikan. Kalau ditanya apakah kamu pernah jatuh atau gagal, iya. Ya, tidak terus kemudian oh enggak lah, itu kan cuma ini. Ya, itu yang dilakukan ya. Terus kemudian apa yang terjadi kemudian? Ya, mereka tidak menyembunyikan, mereka tidak melarikan diri dari kekalahan, ya. Jadi tidak menyembunyikan kegagalan, juga tidak melarikan diri dari kekalahan. Ini menarik ya. Tadi enggak sembunyi atau menyembunyikan, sekarang juga enggak melarikan diri. Mereka itu tidak pernah menyikapinya dengan kadang Anda menang, kadang Anda kalah. Justru mereka berpikir kadang Anda menang, kadang Anda belajar. Jadi intisari daripada buku ini adalah perbedaan sikap. Bahwa ada yang menyikapi kadang sometimes you win, sometimes you lose. Maka orang-orang yang sukses mengatakan bahwa sometimes you win, sometimes you learn. Ya, belajar dari kesalahan. Terus mereka memahami bahwa pelajaran-pelajaran terbesar dalam kehidupan diperoleh dari kekalahan atau kerugian yang dialaminya. Jika kita menyikapi dengan cara yang tepat. Kenapa? Kenapa kok materi ini yang saya bawakan? Ya, kita sadar semua, ya, atau bukan usah sadar mungkin. Kita mengalami semua bahwa pandemi ini sungguh-sungguh sangat mengganggu ya semua aspek kehidupan kita. Dan bukan berarti itu tidak terus kemudian menyebabkan kekalahan atau kegagalan ya atau kerugian ya. Saya rasa semua orang mengalami dengan situasinya tersendiri-sendiri. Nah, tetapi ada orang yang sembunyi, ada yang menyembunyikan diri, ada yang melarikan dari kekalahan, tapi ada yang menghadapinya dan ada yang mengatakan bahwa iya, saya ini lagi bermasalah nih, tapi saya belajar sesuatu. Ya, ini menjadi penting. Kenapa pandemi ini sudah cukup lama? Ya, boleh dibilang kalau sekarang ini sudah tanggal segini, ini sudah 9 bulan ya, dari mulai Maret toh, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya, pertengahan Desember ketemu pertengahan Maret ketemu dengan pertengahan Desember. Ya, oke. Terus apa yang kita lihat? Mengapa kekalahan itu sangat menyakitkan? Ya pastilah. Ya, kekalahan itu buat kita terpuruk secara emosional. Iya. Kehilangan menyebabkan kita kalah secara mental. Iya. Kegagalan menciptakan celah antara saya harus dan saya sudah melakukan sesuatu. Jadi dalam ada gap, I have to sama saya sudah dengan saya harus. Nah ini celah ini kalau kita tidak sadari bisa menjadi masalah ya. Dan kegagalan pertama kerap bukanlah sebuah kegagalan terbesar. Jadi bukan berarti kalau kita gagal itu kemudian nggak bakal gagal lagi gitu ya. Dan kegagalan itu meninggalkan bekas bagi Anda. Saya bicara di acara saya hari Sabtu
sejam bersama Handoko Wignyawargo, itu saya bicara banyak tentang bagaimana ketemu dengan para pebisnis, ketemu dengan orang-orang yang sukses dalam hidupnya. Pertanyaan yang menarik dari saya adalah apa? Berapa kali sudah mengalami krisis? Dan dia bercerita, oh krisis tahun apa ya? Ambil contoh ya, krisis tahun 98, krisis tahun 2008, krisis tahun ya sebagai contoh yang paling besar ya 98 2008 termasuk yang besar untuk bisnis. Itu membuat mereka tuh semua belajar. Sehingga tahun 2020 pada saat mereka terpukul karena krisis, mereka berpikir, well, it's a matter of time. Setelah itu akan bangkit kembali. Ya, ini yang membedakan seorang yang oke dengan yang tidak oke. Nah, apa yang suka terjadi? Ya, Pak John ini paling pinter untuk bikin poin-poin, ya, paling pinter untuk bikin poin-poin. Jadi Pak John ini bicara tentang 11 perangkap, ya, 11 perangkap, ya. Ada perangkap kesalahan. Saya takut melakukan kesalahan. Orang-orang yang takut melakukan kesalahan, ya orang-orang yang akhirnya nggak berani gagal dan akhirnya kegagalan menahan kita, ya. Itu Pak John ya. Dia jago kalau bikin seperti ini, luar biasa. Ya. Terus kemudian apalagi perangkap kelelahan. Saya merasa lelah hari ini, saya capek gitu kan. Tadi kesalahan. Terus ada apa yang pertama kali? Kesalahan. Aduh saya salah. Ini aduh saya lelah, saya capek ya. Capek ini pasti karena satu bisa jadi karena sudah usaha terus dan kemudian belum berhasil. Bisa juga lelah itu karena belum berusaha udah merasa lelah. Ini paling bahaya. Ya, memang sebetulnya kegagalan membuat kita itu letih, ya. Tetapi hati-hati, itu bisa menjadi perangkap, ya. Kegagalan itu membuat kita letih, menjadi lemas, menjadi tidak bertenaga. Ya, ini cerita tentang bagaimana 11 perangkap. Terus ada perbandingan, orang lain kayaknya lebih berkualitas daripada saya. Ya kalau orang lain itu lebih hebat, ya. Kegagalan itu bisa menyebabkan kita itu rendah diri, ya. Kegagalan bisa bikin kita itu, kalau nenek saya dulu bilang minder, waduh, ya saya nggak tahu tulisannya gimana, tapi kira-kira begitu ya. Minder, ya kalau orang-orang suka bilang. Perangkap perbandingan. Terus apa lagi yang terjadi? Ada perbandingan waktu, ya. Ini bukan waktu yang tepat, ya. Oke. Jadi kegagalan buat kita ragu, ya Pak sekarang enggak atau gimana gitu ya. Nah, terus perangkap inspirasi, ya. Aduh, saya nggak kepengen loh melakukannya sekarang, ya. Kegagalan itu membuat kita tidak termotivasi. Kenapa? Ya kan gagal saya, ya. Ntar gagal lagi, gitu ya. Nah, perangkap tadi akhirnya dia tidak mau maju hanya karena apa? Karena dia itu gagal, ya. Padahal kalau dia gagal dan kemudian tidak ingin melakukan sesuatu lagi, ya dia akan ya tadi perangkap, jadi berhentilah di dalam kegagalannya tadi. Ya, terus kemudian ada perangkap rasionalisasi, ya. Mungkin hal tersebut sungguh nggak penting gitu. Jadi dia mikir-mikir sendiri, ya. Kegagalan buat kita tuh kehilangan perspektif, ya. Padahal kalau kita punya perspektif tertentu, terus kemudian dan itu tidak berhasil, harusnya kita punya perspektif yang lain, ya. Yang akhirnya bisa membuat yang tadi gagal tadi bisa kemudian punya apa yang baru yang kita bisa lakukan, ya. Nah, dan orang-orang suka berpikir apa? Masuk akal. Jadi masuk akal kalau seperti itu tuh gitu ya. Karena ini kayaknya nggak bisa gitu kan. Tapi dia sebetulnya masuk akal itu yang nggak salah, tetapi memang nggak bisa. Gitu. Nanti kita menjadikan masuk akal tadi menjadi perangkap yang disebut dengan perangkap rasionalisasi. Nah, ada perangkap kesempurnaan. Ada cara terbaik melakukannya dan saya harus menemukannya sebelum memulainya. Jadi karena kita mungkin gagal, ya kita tuh suka mempertanyakan diri karena jangan-jangan aku gagal karena aku itu kemarin salah atau yang aku lakukan kurang betul. Dan apa yang terjadi, makanya disebut sebagai perangkap adalah dia terus mempertanyakan diri, ya. Dan dia belum berani untuk melakukan sesuatu sebelum akhirnya merasa bahwa yang mau dilakukannya ini itu sudah sempurna. Ya kan nggak pernah terjadi kesempurnaan tadi, betul? Ya kalau kita mau semuanya serba sempurna, maka hidupnya tempatnya bukan di sini, bukan di dunia, karena di dunia ini serba tidak sempurna, kan gitu ya. Jadi itu perangkat kesempurnaan. Terus kemudian apa yang jadi adalah perangkat harapan. Jadi
Jadi pada saat orang gagal itu suka menjadi akhirnya apa? Saya rasa itu mudah, tapi ternyata sulit. Ya. Nah, kalau kita berpikir segala sesuatu itu sebagai sulit, maka setiap saat, setiap waktu, itu yang kita lihat adalah kesulitan. Setiap saat, setiap waktu yang kita lihat adalah kesulitan. Ya, pada saat kita bicara itu selalu mudah, maka setiap waktu yang kita lihat adalah kesempatan. Ya, jadi kegagalan itu menyoroti kesulitan. Jadi semakin dilihat semakin kita merasa sulit. Karena apa? Itu kan gagal, kesulitan. Ya, terus kemudian kita fokus dengan kesulitan. Akhirnya tadi yang disebut sebagai perangkap harapan tadi. Saya rasa itu mudah, tapi ternyata sulit. Dan benar kan? Sulit. Ya, benar kan saya gagal gitu ya. Akhirnya dia tidak melihat opportunity, tidak melihat kesempatan. Yang dia lihat adalah kesulitan, 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 kesulitan. Ya, dan perangkap kejujuran ya, seharusnya saya tidak boleh melakukan ini ya. Kegagalan menjawabkan kita bertanya, duh, kenapa sih gue sih gitu ya. Kenapa? Nah, terus nanti kalau orang-orang mikir, kan saya selama ini udah berbuat baik, kenapa saya dikasih ganjarannya kok bukan pahala tapi kegagalan. Wah, ini nanti dibalik ini ya. Anak-anak Pak Jan adalah apa? Justru kegagalan itu menjadi pahala, menjadi kesempatan untuk akhirnya bangkit dan mendapatkan yang lebih besar lagi dari yang sebelumnya. Ya, terus kemudian ada perangkap opini publik yang mengatakan jika saya gagal, apa yang orang lain pikirkan? Aduh, ini paling berbahaya sekali. Ya, kegagalan itu melumpuhkan kita. Jadi pada saat kita mau melakukan sesuatu, pada saat kita mau melakukan sesuatu, setiap kali yang kita pikirkan adalah orang lain. Hei, ingat, orang lain itu bukan yang menentukan nasib kita. Betul? Jika saya gagal, nanti orang lain itu apa yang orang lain pikirkan? Ya, jadi kalau kita tuh takut gagal, terus kemudian gara-gara itu bayangan kita terhadap orang lain, maka sebetulnya dari sejak awal, sejak dari pertama, Anda sudah gagal. Nah, ini yang menarik daripada Pak John Maxwell. Ya kecerdasan, ini jadi alirannya lain ya. Kecerdasan linguistiknya itu demikian tinggi sehingga kalau kita bicara soal 11, 21 ya, di bukunya Pak John selalu begitu, 11, 21, 17, ya 13 gitu ya. Ada angka-angka yang membuat orang itu, wih banyak amat sih poinnya, ini 11 perangkap ya. Jadi kalau Anda bikin urutannya, suatu hari saya pengen meneliti juga di bukunya Pak John. Oh ini 11, itu 12, ini 13 itu kan. Ada yang 12 saya masih ingat misalnya katakanlah yang terkait dengan talent is never enough. Itu ada 12 hal yang harus kamu pelajari agar supaya uh, uh, bakat kamu itu bisa mencapai hasil yang maksimal misalnya. Nah, dan terakhir adalah perangkap citra diri. Jika kali ini saya gagal, artinya saya adalah orang gagal. Kalau Anda berpikir seperti itu, terjadilah kepada Anda yang Anda pikirkan. Ya, jadi kegagalan secara negatif mempengaruhi bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Kalau Anda di kaca dan Anda berpikir bahwa Anda itu jelek, maka sepanjang hari atau sepanjang waktu Anda tetap jelek. Ya. Kalau Anda di kaca dan Anda pandang bahwa oke, saya adalah orang yang berbakat, saya adalah orang yang luar biasa, maka Anda yang akan dibawa adalah itu. Ya, citra diri, perangkap citra diri. Dan habislah. Nah, isu utama daripada buku ini adalah bukan ngomongin kamu tuh gagal begini, tapi dia Pak John ini bercerita tentang bagaimana mengubah kekalahan itu menjadi keuntungan. Ya, mengubah menjadi dari lose menjadi learn, menjadi pelajaran. Ya, ada di sana ada yang namanya, saya nggak mau uraikan details ya karena ini banyak banget. Biasa kalau bukunya Pak John itu poinnya banyak banget, sementara waktu kita sangat pendek sekali. Ya di situ bicara tentang kerendahan hati. Bahwa pada saat kita itu ada kerendahan hati di sana, ya dalam kerendahan hati itu kita bisa punya semangat pembelajaran ya dari kesalahan, kekalahan, ketidakberuntungan kita. Ya, nah kerendahan hati ini menjadi penting karena apa? Mungkin sekarang kita ditegur ya untuk rendah hati agar supaya dengan kita belajar terus kemudian kita bisa lebih sustain ya, lebih berkesinambungan nantinya. Ya ada realitas ya. Itu adalah tadi bicara soal semangat pelajaran, realitas adalah dasar daripada pembelajaran. Ya, jadi reality is very important karena itu adalah
basic daripada learning, ya. Terus kemudian ada di dalamnya tanggung jawab, ya. Oke, kalau Anda sudah jatuh, Anda gagal, ya, Anda merasa kok, saya harus bangkit lagi, Anda punya rasa, ada itu adalah langkah pertama daripada pembelajaran. Ya, saya harus mencari tahu, saya harus melakukan sesuatu, dan sebagainya. Ada perbaikan. Ini adalah fokus daripada pembelajaran, dan ada harapan. Ini yang bikin motivasi dari pembelajaran. Ya, ada berapa? Ya, tadi sudah disebut sebetulnya angkanya. Ya, satu ada, masih ada lagi nanti satu seri lagi ya. Ada kerendahan hati, ada realitas, ya, ada tanggung jawab, ada perbaikan, ada harapan. Ini 5 yang pertama. Ya, dan keenam adalah ada keinginan belajar. Ya, keinginan belajar ini adalah jalan setapak menuju ke pembelajaran. Jadi kalau kita tuh rendah hati, kita itu semangat dalam pembelajaran, kita tahu proses realitasnya karena itu merupakan dasar, ada tanggung jawab, perbaikan, harapan, dan keinginan. Apakah sudah cukup sampai di sini? Enggak, kalau Pak John selalu lebih dari itu, ya, karena totalnya akan ada 11. Ada kesulitan, ya. Kesulitan adalah katalisator daripada pembelajaran, ya. Bagi orang-orang yang menyumpah serapain COVID, Anda harus sadar juga bahwa tanpa COVID, saya nggak bilang bahwa saya pro COVID gitu ya, tapi tanpa COVID, mungkin Anda tidak belajar uh, digital secepat sekarang, karena COVID is katalisator, ya. Jadi orang itu didorong untuk belajar lebih cepat. Kalau tadinya mungkin gadgetnya itu berfungsi cuma 20 atau 30%, tiba-tiba naik menjadi 60 atau 70%. Kalau tadinya dia tidak bisa yang namanya meeting dengan cara daring gitu kan, ya maunya luring terus itu, sekarang menjadi kebiasaan meeting secara daring, ya. Nah, kesulitan adalah katalisator pembelajaran. Karena sulit ketemu dengan orang, akhirnya kita jadi mencari jalannya sendiri. Karena kesulitan untuk pergi ke pasar, akhirnya orang pesan sayur dari pasar. Ya. Karena banyak hal, ya. Jadi kesulitan adalah katalisator daripada pembelajaran. Ya. Nah, itu yang penting, ya. Masalah itu merupakan peluang. Ya, problems itu merupakan opportunity. Ya, kalau kita tidak punya problems, kita jadi tidak punya peluang, kan gitu. Ya, dan pengalaman buruk adalah perspektif daripada pembelajaran. Terus, ada berapa semua? Ada 11. Perubahan adalah harga pembelajaran, dan terakhir adalah majority. Itu adalah nilai daripada pembelajaran. Nah, balik lagi teman-teman semua, ya bagi Anda semua yang kepengen belajar secara details atau merasa bahwa itu bagus buat di perusahaan saya, just contact me, ya, kontak aja, nanti kita susunkan program yang khusus untuk organisasi atau korporasi Anda, ya, terkait dengan program yang bicara tentang sometimes you lose, sometimes you win, sometimes you not lose but learn. Itulah kenapa kok hari ini judulnya adalah lose dan learn, ya, karena menurut guru saya itu Pak John Maxwell, dia bicara tentang bukan lose tapi learn, ya. Dan ini dia menyebabkan ada 11 hal bagaimana mengubah kekalahan menjadi keuntungan, ya. Saya akan coba habiskan materi ini dan kemudian nanti kita akan bahas bagian yang 11 ini, ya. Nah, ini dari saya prinsipnya sudah selesai terkait dengan materi ini. Tapi kalau Anda nggak keberatan, saya akan coba ngulang, ya, tentang penting sekali untuk sadar bahwa yang namanya lose itu bisa berubah menjadi learn, ya. Atau orang juga sering bilang tentang apa sih? Belajar dari kesalahan, ya. Dan itu menjadi kalimat yang paling sederhana, karena kalau judul buku daripada Pak John itu mengatakan sometimes you win. Kadang-kadang kamu itu menang. Ya, biasanya pasangannya adalah sometimes you lose. Ya, tetapi oleh Pak John dibilang sometimes you learn, belajar. Nah, oleh karena itu faktor ini menjadi penting, ya. Mengubah kekalahan atau lose menjadi keuntungan, ya, atau tadi disebut dengan, ya, satu, dibutuhkan kerendahan hati. Kalau kita tinggi hati, kita jadi tidak punya semangat untuk belajar, ya.
kerendahan hati. Jadi kadang-kadang ya situasi ini membuat kita bilang, oh iya ya salah ya. Oh iya ya kenapa kita begitu ya. Jadi pada saat kita merasa ada kerendahan hati sana, muncullah yang namanya semangat belajar bahwa oh sehebat-hebatnya saya selama ini itu belum apa-apa ya. Di situ muncul semangat pembelajaran sehingga kita mau belajar lagi. Ya, ada realitas yang merupakan dasar dari pembelajaran. Sekali lagi Pak John menawarkan 11 hal ya, bagaimana mengubah kekalahan ya menjadi keuntungan ya. Ada realitas yang merupakan dasar dari pembelajaran, ada tanggung jawab yang merupakan langkah pertama, first step dalam learning ya. Jadi ya, kerendahan hati itu menjadi penting, humility ya, reality, terus kemudian responsibility ya, dan kemudian ada perbaikan yang akan menjadi fokus untuk pembelajaran ya, ada harapan itu memotivasi kita untuk pembelajaran ya. Bayangkan kalau kita pikir wah kayak ini end of the world ya, sudah bubar selesai ya. Kenapa? Anda punya harapan ya. Pada saat Anda punya harapan, oh besok selalu akan ada hari ya, berapapun yang kita juga nggak pernah tahu ya, maka kita jadi termotivasi untuk belajar. Kalau enggak kita ya sudah menyerah dengan situasi kita yang sudah ada ya. Dan keinginan untuk belajar itu merupakan jalan setapak untuk pembelajaran. Banyak orang yang pengen bikin namanya leap, lompatan gitu ya, tapi kalau memang harus melewati jalan setapak, lakukanlah dengan mulai dengan memiliki keinginan belajar, karena keinginan belajar akan jadi jalan setapak untuk menuju pembelajaran. Ya, ini dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 11 totalnya. Ya, kesulitan akan menjadi katalisator. Tadi saya sebutkan, saya cerita banyak tentang. Ambil contoh yang paling sederhana. Kalau yang namanya COVID-19 ini membawa kesulitan buat Anda, tapi sebetulnya COVID-19 pada saat yang sama juga menjadi katalisator. Katalisator ini menjadi mempercepat proses pembelajaran kita. Ya, kalau kita ingat di dalam kehidupan kita sehari-hari ya, semuanya itu sudah, misalnya kata kita bicara soal cashless, ya apa namanya situasi yang mana kita kemana-mana harusnya nggak usah pakai duit gitu kan. Tapi dulu ya sudah ada, tapi terus kemudian ya kita masih senang juga pegang duit. Sekarang dengan adanya COVID, ya mau nggak mau akhirnya jadi cashless gitu ya. Ya, jadi kenapa? Karena kita pegang duit pun takut gitu kan. Jadi bayangkan, ya as simple as that gitu kan, bahwa katalisator. Jadi kesulitan itu harusnya balik lagi sebetulnya ujung-ujungnya adalah bagaimana kita itu menyikapi ya, karena di sini kan tadi bicara tentang orang sukses itu mempunyai sikap yang berbeda pada saat menghadapi kekalahan, kesalahan maupun kegagalan. Yang penting sekali berarti apa cara berpikir kita ya, dan kemudian masalah itu menjadi sebuah peluang ya, terus kemudian pengalaman buruk itu adalah perspektif pembelajaran ya, terus kemudian perubahan adalah harga daripada dan perubahan. Terkait dengan perubahan ini tidak ada yang enak ya, tidak ada orang bilang berubah itu enak ya, tapi kalau kita nggak berubah tidak menjadi enak gitu ya. Jadi harus melewati perubahan ya, dan itu akan menjadi harga daripada pembelajaran. Terus kemudian kita akan masukin yang ke-11 yaitu kedewasaan yang merupakan nilai dari pembelajaran. Ya, bagi Anda yang senang baca bukunya Pak John Maxwell, Anda pasti tahu, wah ini cuma sedikit Pak John, 11 doang gitu kan. Biasanya Pak John ini lebih dari itu, 12, 13, 15, 17, 21 ya. Jadi ada belajar tentang hukum kepemimpinan, hukum tentang teamwork itu jumlahnya banyak banget gitu ya. Ya dan tidak mudah ya. Nah, tidak mudah dalam artian kalau dihafalin, tapi sebagai dasar pemikiran itu oke banget ya. Itulah kenapa kok salah satunya saya termasuk penggemarnya Pak John ya. Saya suka yang sifatnya itu kita jadi kayak apa ya, ada ada kategorinya sehingga kita tahu oh iya ini, oh iya itu. Ya, teman-teman semua, hari ini kita masukin secara Zoom ke 110. Judulnya adalah Lose, Learn. Ya, diambil dari mana? Diambil dari judulnya bukunya Pak John Maxwell. Saya masih ingat waktu itu di Singapura,
di Nanyang Technological University di NTU. Ya, saya datang mendapat undangan, ya. Terus kemudian saya sempat ngobrol sama Pak John Maxwell, ya, dan Pak John Maxwell pun di panggung itu beliau bercerita tentang sebentar lagi ya, itu 2012, sebentar lagi ya akan lahir buku saya yang namanya Sometimes You Win, Sometimes You Not Lose But Learn. Dan itu yang hari ini yang saya sampaikan kepada Anda semua, ya. Sometimes you win, sometimes you lose, dicoret menjadi learn. Pandemi ini bisa menjadi pembelajaran buat kita, ya. Jadi, tadi saya cerita tentang pentingnya sikap, pentingnya adalah attitude terhadap yang bagaimana kita menyikapi pandemi ini, ya. Terus kemudian tadi saya membahas tentang perangkap-perangkap, ya. Ada perangkap-perangkap, ada perangkap rasionalitas, ada perangkap apa dan sebagainya. Hati-hati loh. Ya, orang itu kadang-kadang suka tidak sadar kalau dia ada di dalam, masuk ke dalam perangkap. Ya, pernah dengar cerita soal itu yang percobaan kodok misalnya, ya. Kalau di dalam wajan itu dimasukkan kodok terus dipanaskan pelan-pelan gitu kan, itu kodoknya bisa mati. Kenapa bisa mati? Karena dia merasa makin panas, terus kemudian dia terperangkap di sana. Tapi kalau airnya udah panas, kodok yang dimasukkan dia akan loncat gitu ya. Itu cerita ilustratifnya. Ya, perangkap adalah hati-hati. Ya, tadi kita bahas tentang perangkap-perangkap. Bagi Anda yang misalnya katakanlah pasukan atau anak buahnya di organisasi maupun di korporasi Anda merasakan butuhkan materi tentang sometimes you lose, sometimes you learn, silakan kontak, barangkali kita bisa membantu untuk menyiapkan program perubahan ini, ya. Oke, jadi mungkin sementara itu ya dari saya hari ini, hari Senin, ya, hari di mana orang-orang berpikir, aduh, gitu kan, sudah 9 bulan loh kita mengalami situasi seperti ini. Kalau seperti ini kita anggap sebagai kekalahan, kesalahan atau masalah, maka kita harus meyakini satu hal yang penting adalah apa? Sometimes you win, sometimes not lose, but learn. Ya, kalau Anda merasa lose, maka Anda akan jadi loser. Ya, kalau Anda itu learn, maka Anda akan jadi learner. Saya Handoko Kiwargo dari Maestro Consulting, Coaching dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Bagi Anda yang tertarik untuk mengikuti ini secara tunda, ya, bisa masuk ke Facebook saya, ya, atau ya yang sudah diedit, di repost di YouTube yang namanya adalah Handoko Maestro. Sekali lagi, saya Handoko Kiwargo dari Maestro Consulting, Coaching dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live, Senin, Rabu, Jumat Live. Terima kasih.